Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Seperti yang saya gambarkan tadi malam bahwa mereka sudah pada cakar-cakaran sahabat ya. Jadi para kaum pembenci ini satu sama lain sudah saling serang. Kali ini Faisal Assegaf bersama dengan Refli Harun, hampir saja Faisal Assegaf itu meninggalkan forum atau tempat diskusi tersebut sebab dia sangat emosi, merasa dipecundangi oleh Refli Harun ya. Dianggap bahwa Refli Harun ini jauh dari kata-kata solidaritas yang selalu dia sampaikan, karena pada akhirnya Faisal Assegaf katanya ditinggalkan sendiri di dalam ruangan pada saat mereka ketemu dengan tim reformasi Polri. Padahal start awal mereka sudah bersepakat bahwa mereka bersama-sama di dalam forum tersebut. Tetapi sekali lagi bahwa yang namanya Refli Harun, kita tahulah bagaimana orangnya. Dia juga orangnya sangat konsisten dengan pendapatnya sendiri, begitupun dengan Faisal Assegaf. Untuk lebih jelasnya sahabat, bagaimana keseruan diskusinya, dan ini sangat panas, silahkan sahabat-sahabat siapkan dulu kopi untuk menonton karena agak panjang ya. Ini dia videonya. Anda bayangkan, mereka ini baru dijadikan tersangka, tiba-tiba tidak boleh datang. Padahal asbabun nuzul dari forum ini adalah awalnya adalah membicarakan kasus mereka. Membicarakan kalaupun kasus ada tema WCS. Ya, oke? Iya. Oke. Bukan. Ya, saya punya CCTV di kantor kok. Iya, kan ketika kita mau menghubungi itu kan hubungin udahlah, kita nggak usah itu, kita ngomong aja tentang ke Komisi Reformasi Kepolisian kan Kan itu kan. difokuskan pada 3 orang itu. Oh, Baca lagi tadi Anda punya undangan itu. Setiap yang diundang itu bicara siapa? oh iya, memang benar, memang tidak fokus. Mulai Nah, ini salah. mulai panas. Kalau ada yang bilang bahwa fokusnya Kan 3 dia orang, ngeles. Nanti ada CCTV saya, bro, kantor saya. bro, Bisa merunut pembicaraan gini, itu Sal, bermasalah. Sal. Ya, siapa yang bilang difokuskan 3 orang? Saya kan sudah tunjukkan tadi kan, semua orang bicara. Oke, right? Nah, lalu kemudian ketika ternyata Kata RRT difokuskan itu ditarik dulu. Tidak difokuskan. Itu kan ragam pendapat masing-masing. Oke, tunggu ya Bang Faisal. Tidak ada persetujuan untuk mengangkat Anda ketua. Bang Faisal sebentar ya, kita dengarkan dulu dari Bang Refli ya. jadi Karena ini begini, Mbak. nah gini saya selesaikan dulu. Nanti saya akan selesaikan dulu Masa faktanya. begini yang kemudian menyasar opini kita tuh nggak bagus. Udah. Ya. Sal, sini Sal. Saya selesaikan Gaya faktanya politik ya. bajingan itu tidak jujur. Oke, Bang Faisal tahan dulu, ngomong tahan apa? dulu, tahan dulu. Faisal. Anda Tahan dulu. jangan Bang pintar Faisal, tidur, manfaatkan tadi saya sudah kita. ingatkan ketika kita Manfaatkan jeda. apa, Sal? Oke, Saya Bang Refli. manfaatkan apa? Anda Anda tuh sadar nggak Anda bikin opini seolah-olah kita yang bertahan di situ itu? yang bikin opini siapa? Saya Anda lihat mengatakan. media. Loh, media yang mengutipnya Tidak apa, fair. Sal? Kok Baik, nggak Bang fair Refli, gimana? Bang Faisal Saya saya ingatkan sekali mengatakan. lagi pembicaraan Kalau ini. RR Anda Oke, buka dulu dari baik, awal. Baik, Tegang. pemirsa kita jeda sejenak. Kalau RRT Indonesia kita tidak akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dan saya mau mengatakan kawan-kawan pengacara Roy Surya, maaf, saya jujur mengatakan mengusung pandangan-pandangan ideologi radikalisme karena anti dialog, anti mediasi dan sangat hipokrasi. Saya mau buka di awal tadi kan. Ini mediasi antara Garuda TV memediasi Refli sama Andi. Mediasi dialog di luar hukum, di luar pengadilan. Ini banyak disinformasi. Saya Ya kan? kasih kesempatan. Bang Refli ya. Tiap hari Saya itu. pertukar untuk Bang Refli loh. Tiap hari itu di Kompas, Iya. panggil itu Hasanuddin, panggil itu kubu Jokowi. Dimediasi oleh Kompas. Bagaimana disebut pakar hukum, pengacara hebat, tidak punya bahasa Indonesia yang baik. Oke. Bahasanya tinggi-tinggi. Ini mediasi, Pak. Dimediasi sama Fani ini. Kubu Jokowi, kubu Roy Surya. Dimediasi untuk dialog. Mediasi itu udah jalan. Pusing Refli Sebelum Harun ya saya kan? berbicara mediasi dalam konteks sosial politik. Ada tanggung jawab negara. Ada tanggung jawab melihat masa depan. Tapi kalau datang dengan semangat ideologi radikalisme, terorisme yang mengusung semangat-semangat kekerasan, maka dia tabrakan dengan semangat Pancasila. Betul. Sila keempat itu jelas, hikmat kebijaksanaan. Masuk ke musyawarah untuk mencari mufakat. Mau contoh? Papua konflik damai, Aceh konflik damai. Baik. Ini dengan konflik damai.
Bukan berarti saya mengarahkan Refli sama Andi damai. Saya nggak punya kapasitas. Apalagi Aduh, mendamaikan. ini misinformasinya banyak banget. Makin Iya, pusing. Sebentar. Makin pusing. Bang Udah Refli, lama sekali kami saya berikan ngomong. kesempatan Bang Refli di segmen Kamu berikut ya. terlalu jauh melihat Mendamaikan saya. pengacara, Betul. urusan yang menurut saya, maaf, Yang pengantin. sederhana. Ini kayaknya salah satu sumber Dengan masalahnya Jokowi, mungkin sama sekali headline tidak malam ada. ini ya. Jadi forum ini saya klarifikasi. Posisi saya sebagai warga negara di ruang non-hukum. Ya, dan kamu salah melihat saya. Nah, tetapi kalau Refli Harun dan kawan-kawan, kemudian ada manuver di tim reformasi Polri, itu ada perdebatan soal etika di sana. Kenapa? Mereka tidak diusir. Mereka tuh berunding dengan tim di dalam. Apakah masih mau duduk Dikasih kesempatan. atau keluar tunggu? Dikasih pilihan. Dan saya tuh dialog sama Bang Refli. Mohon sedikit 1 menit kita putuskan. Tapi ini komunitas sumbu pendek. Semua mau Komunitas berantem. sumbu pendek. Saya agak kecewa karena saya nggak suka. Wow. Saya kalau melangkah itu mempertimbangkan perasaan semua orang. Jadi bro, ini kita ini mau Anda harus klarifikasi itu ke slotnya publik. terbatas. Oke. Klarifikasi itu ke publik sebelum saya buka WA. Saya minta Kenapa saya yang mengatakan sama. Roy sama Mau buka WA? kawan-kawan itu proses Bongkar-bongkaran mediasi. nih. Saya punya barang bukti, Anda WA saya. Mau saya buka? Sal, Saya Ayo orang buka, Bang. yang tidak bisa Buka, Bang. ditantang Buka. untuk bicara. Anda itu salah ngomong tentang saya. Nanti saya jelaskan. Anda itu salah. main kayak preman. Totally incorrect Anda itu. Preman Oke, kamu. baik, Allahu baik. Akbar. Preman. Ya, saya jelaskan nih biar Kamu biar undang Anda. saya di Kita situ sesaat ada ya. pejabat Bang Faisal, negara, Bang kita Refli. mau bersedia untuk menyelesaikan Pemirsa masalah. Indonesia, Anda kita buat kembali sesaat lagi, manuver. tetaplah bersama kami. Silakan duduk, silakan duduk dulu. Silakan duduk dulu. Baik. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Bapak-bapak. Jangan ada. Baik. Tidak boleh kamu main-main di sini. Bang Faisal tahan dulu. Segmen ini akan saya berikan kesempatan untuk Bang Refli. Kamu jangan. Bang Faisal tahan dulu. Klarifikasi sekarang di luar sana. Bang, Saya mau bicara hal yang Kalau kamu ini gentle, kok. kamu komunikasi di luar sana. mulai Bang nggak Faisal adil, kan? ketika tadi Mulai tidak Oke, adil. Baik. Kita ini mau adil Ketika apa tadi enggak sih? mengalamatkan Apa saya enggak? sebagai seorang Kita mediator, mau saya berikan berdialog. kesempatan. Anda bicara mediasi, tapi Anda nggak mau dengarkan orang lain. Baik. Saya Bang tidak Refli. Ya, oke. Anda klarifikasi dulu. Bang Faisal. Saya akan bicara. Oke, ya. Saya tidak pernah bicara menolak mediasi. Itu satu. Coba cek. Ada nggak Refli Harun bilang, saya tolak mediasi? Yang mengatakan itu adalah Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin itu siapa? Dia adalah pengacara Roy Suryo dan Rismond serta 5 orang lainnya. Dan bukan pengacara Tifauza Tiasuma. Satu. Oke. Yang kedua, Refli Harun itu bukan pengacara siapapun. Saya hanya teman. Teman Roy Suryo, teman Tifauza, teman Faisal Assegaf. Coba cek, apakah saya pengacara di antara satu itu. Yang ketiga, Anda memutuskan keluar dari forum itu mewakili siapa? itu nggak ada kaitannya. Saya solidaritas sama orang tiga. Udah, jangan dipotong. Kalau kita duduk tidak solidaritas. Ya, jangan dipotong dulu, Jangan Sal. dipelintir. Sal. Jangan dipotong dulu, Sal. Saya melintir di mana? Ya, jadi ya, saya pribadi tanya sama ini buktinya. Orang yang pertama kali menyayangkan statement dari Hozinuddin Refli Harun. Kenapa? Karena dalam percakapan. Pamit dulu ya, saya agak kurang enak. Oke, silakan, Saya nggak mau silakan, bicara Sal. sama orang bohong saya. Silakan pamit, Sal. Saya punya Silakan. bukti-bukti Silakan. saya. Silakan pamit, Hak Sal. Anda, Bang Faisal. Anda mengatakan saya bohong, silakan pamit. Aku klarifikasi di media sana. Udah, silakan pamit. Klarifikasi. Nah, coba bayangkan Anda. Kita ini mau adil nggak minta bersih? forum ini buat kamu bicara jujur ke luar sana. Maka kita dengarkan dulu Bang Ya Faisal. dengarkan. Bicara bahwa kamu minta maaf, kamu keluar itu menyebabkan tafsir yang salah terhadap saya dan Loh, kawan-kawan. itu sikap masa. Ya udah, oke. Udah. Kalau saya mau Akibat jelaskan. Perbuatan Bang Refli itu Atas perbuatan Bang Faisal kemudian terjadi disinformasi. Saya dituduh macam-macam, dituduh pengkhianat dan Sal, gini aja, ya. Anda suka atau tidak suka, saya mau dengar. undangan ini. Baik. Saya Bang mau Faisal sebentar jelaskan. ya, Bang Faisal sebentar. Kamu kembali ke undangan itu. Itu bukan soal. Loh, ini presenternya ini, Sal. Kok aneh sekali Anda ini? Gak usah bentak saya. Iya, Anda mentak saya juga. Tahan dulu. Baik. Saya bilang ini gimana? Kok orang ngomong begitu? Apakah dia sudah tanyakan kepada prinsipal? Kalau prinsipal itu menolak mediasi dengan Jokowi dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda bicara digoreng, Sal, tukang gorengnya bukan Refli Harun sayang. Siapa tuh? Tukang gorengnya namanya Ahmad Hozinuddin. Ahmad Dia Hozinuddin. tukang gorengnya.
Anda dengarkan sendiri. Anda tegurlah. Loh, Kalau saya sebentar dulu. saya akan bela Anda. Sebentar. Kita sedang persiapan menegur, tapi yang berhak menegur kan dia, bukan saya, kan saya bukan lawyernya. Nah, dia bicara, tiba-tiba bicara mengenai bukan hanya Faisal Assegaf yang dia singgung, Refli Harun dia juga singgung, tapi dia tidak sebut nama. Ada yang mengaku sebagai juru bicara dan lain sebagainya. Enggak, bohong itu semua gini. Wow, kayaknya Refli Harun dan kawan-kawan udah kesel nih sama Ahmad Kozinudin, sama si pengacara Empel, Bang Tom. Waduh, karena ucapan-ucapannya ataupun omongan-omongannya itu sepertinya merugikan klien-kliennya. Waduh, apakah nanti Kozinudin ditendang dari kursi kuasa hukum, teman-teman? Anda dengarkan, ya kan? Lalu kemudian dia juga bicara tentang mengenai reformasi dan lain sebagainya. Makanya saya bilang, tugas seorang lawyer itu adalah dua, ya kan? Satu, dia harus meringankan kliennya. Kalau yang kedua, yang pertama tidak bisa, yaitu membebaskan kliennya, bukan memperberat masalah kliennya. Makanya saya bilang, tugas the main job is the lawyer is how to save the client. Jadi kalau Anda berbicara, saya bilang, tanya dia, Anda ini harus bisa bedakan bicara sebagai aktivis, bicara sebagai lawyer, bicara sebagai pengamat, atau bicara sebagai awam, orang biasa. Dia dalam kapasitas sebagai lawyer, dia harus tanya dulu dong, apakah kliennya setuju atau tidak dengan ucapan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, yuk, kalau Anda mau marah sama saya, ya, ayo kita sama-sama. Saya sangat marah. Iya, makanya. Tidak ada maaf. Iya. Tidak ada maaf. Enggak peduli saya mau Anda mau apa enggak. Anda sekarang, Enggak. saya minta sedikit saja. Oke. Saya minta di forum ini, Ya. saya mau lihat solidaritas Anda sama ke saya. Karena Anda keluarkan solidaritas. Iya. Berarti saya ditinggalin di forum itu bagaimana? Oke. Bukan solidaritas. Bu, ya. Itu bahasa itu berbahaya. Iya, itu kan pilihan. Berarti Anda punya pilihan. Iya. Anda menyampaikan, Iya. memang kita Iya. diundang untuk menyampaikan pendapat pribadi-pribadi. Iya. Tidak dalam konteks mengusung kepentingan Roy dan kawan-kawan. Iya. Ada 1.000 orang. Udah, iya. Dijadikan tersangka. Iya. Kita perjuangkan mereka juga. Iya. Sekarang pertanyaannya, apakah saya kemudian mengkhususkan itu? Kan enggak. Saya memberikan tema semuanya kan. Udah gini. Maksud saya jangan one on one dengan Anda. Anda nanya apa ke saya? Ketika dia ngomong panjang lebar, saya nggak pernah motong. Tapi begitu. Oke. Ya, makanya bagus sama. Apalagi mau Seru nah, nih. Karena itu saya bilang Mau lihat? nggak bisa, tidak bisa Faisal, begitu. Nggak apa-apa kalau Faisal pulang nggak apa-apa lah. Itu daripada mengganggu terus gitu. Oh, jangan, bahasa-bahasa mengganggu itu bahaya. Enggak kan Saya pulang mengganggu dan omongan Anda saya. Saya setiap saya mau ngomong Gaya Anda kesel si potong gitu loh. Refli ya kan. Udah kesel ya kan. Oke, diam ya. Oke. Nah, Oke, Mbak Refli. silakan. Karena itu saya mengatakan kita itu harus membedakan apakah kita itu seorang aktivis ataukah seorang lawyer. Kalau seorang aktivis Anda mau melawan Jokowi, ya kan? Silahkan. Masa kita harus buka di media? Ya, kalau Anda mau melawan Jokowi, silahkan. Tetapi kalau Anda seorang lawyer, Anda harus mengupayakan bagaimana Anda save your client. Sangat seru kan bagaimana perdebatan di antara keduanya ya. Jadi sama-sama orangnya keras, sama-sama bebal. Tapi apapun itu sahabat, mereka semua ini adalah para pembenci Pak Jokowi yang mencoba mencari panggung dalam rangka ada yang satu berupaya mendorong perdamaian, lalu Refli Harun ini seolah-olah berdiri di tengah. Dan yang paling fatal adalah posisi Kozinudin. Sepertinya posisi Kozinudin semakin terpojok di tim Roy Panci CS ini. Mudah-mudahan dia tidak dipecat. Karena kalau tuh dia dipecat, waduh, sudah tidak rame kasus ini sahabat ya. Karena tidak ada lagi yang bisa secara konsisten membangun narasi kebencian terhadap Pak Jokowi. Jadi memang Kozinudin itu ahlinya memang menyerang, jadi bukan menyelamatkan. Makanya dia tidak cocok menjadi pengacara sebenarnya, karena hampir seluruh orang yang dibela semua terjungkal masuk ke penjara, sama dengan nasib Roy Suryo CS ke depan ini sahabat. Saya kira demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.